Halo guys, balik lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Halo guys, kembali lagi dengan gua Anwar sebagai host di Podsesif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat mantap nih. Dengan siapa kok? Saya manggilnya Bapak atau Kong? Oh, Koko. Kali ini tamunya Cindo. Gitu ya. Ya kan sekarang lagi viral Cindo gitu ya. Oke. Mau cari cewek Cindo, sekarang cowok Koko Cindo. Gitu ya. Gitu. Siapa namanya tuh Cindo? Koko Cindo. Boleh kok kenalin diri kok? Iya, nama gue Edward Majaya. Sehari-hari sebagai seorang coach and trainer di Keyword Indonesia. Wah, mantap. Kali ini tamunya spesial banget nih. Special edition. Oke kok. Gimana nih kabar, sehat? Sehat? Luar biasa, aman. Hebat, luar biasa. Pekerjaan? Aman, kerjaan lancar. Lancar, mantap. Bentar lah, kok garing ya? Lancar. Oh ya kok. Kan sekarang kok kerjanya di EQ gitu ya? Iya, EQ. Hah, itu apa sih kok sebenarnya kok? Nih sebenarnya saya tuh hari ini pengen bahas itu tipis-tipis tapi Tipis-tipis ya. tipis-tipis. Saya juga ada riset juga sebelumnya kan. Jadi mau tahu nih nggak cuma ada di artikel gitu kan, mau tahu langsung dari ahlinya gitu. Siap. Nah kemarin tuh saya sempat riset ya. Perbedaan itu ada IQ, EQ, sama SQ. Yes. Nah, ada lagi TQ. Banyak sekarang. Banyak ya? Ada AQ, adversity quotient, Wow. EQ, dan lagi namanya apa kemarin LQ, love quotient, menurut Jack Ma. Banyak sekarang. Iya, QQ itu banyak QQ. 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 Jangan sebut ya. Red Hat. Berarti hari ini sekarang udah tahu kan kita mau bahas apa? Yang pasti QQ. QQ. Seru juga tuh. Oke. Kok langsung aja nih. Perbedaannya apa sih dari ketiga itu tuh? Yang paling apa? Paling muncul ya di kalangan orang-orang gitu. Begini, kalau kita ngomong tiga itu, manusia itu di shaping atau dibentuk dengan tiga hal. Ada IQ, ada EQ, ada personality. Tiga ini yang bentuk sebenarnya. Oh, itu SQ apa? SQ itu sebenarnya bagian dari EQ. Cuma dipecah karena lebih ke arahnya spiritual. Hubungan antara manusia dengan yang above human, dibilangnya begitu. So, yang sebenarnya shaping manusia adalah IQ secara kecerdasan, intelektual, EQ secara emosi, dan personality adalah karakter. Nah ini yang shaping atau membentuk seorang manusia. Itu bro. Kalau misalkan si SQ tadi itu maksudnya gimana sih? Hubungan spiritual gitu Yes. dengan Tuhan atau dengan makhluk lain gitu? Prinsipnya adalah kekuatan di luar manusia. Kan kalau kita ngomong spiritual kan banyak lah ya. Kita nggak bisa bahas agama di sini. Dan spiritual itu kan hubungan antara diri manusia dengan beyond, di luar manusia. Entah itu seperti Tuhan, ada yang animisme, dinamisme, macam-macam lah ya. So itu SQ, hubungan antara manusia dengan di luar manusia. Berarti yang viral sekarang tuh Apa tuh? yang pesulap. Oh oke. Iya. Berarti dia membongkar dukun-dukun kan? Oh iya. Si warna-warna itu ya. Iya. Pesulap warna gitu ya. Pesulap warna gitu ya. Berarti si dukun-dukunnya itu memiliki kemampuan SQ berarti kayak gitu. Kalau dibuat nipu ya enggak. Tapi kalau itu hubungan kata gini. Bagaimana seorang manusia itu menjadi orang yang benar sih? Nah, ada yang gitu kan, dia ngomongnya takut akan Tuhan gitu kan. Ada yang akhirnya adalah tentang karma. Nah, itu SQ sebenarnya. Men-shaping manusia menjadi pribadi yang berkualitas melalui spiritualisme. Nah, itu SQ. Jadi bukan dikata dukun-dukun itu tinggi SQ-nya, belum tentu. Kalau dukun-dukun itu adalah seperti paranormal, tapi dia justru malah berbahaya, nipu orang, ya SQ-nya nggak ada bro. Kan tidak ada agama yang aja nipu. Iya. Tapi kalau misalkan SQ-nya itu dibentuk dengan konsep bukan perdukunan, tapi lebih ke arah konsep ketuhanan,
dan mereka bisa lebih secara spiritual lebih baik dan pribadinya otomatis jauh lebih baik secara karakter dan pribadi, ya silakan aja, dan that's called SQ. Q itu apa sih? Quotient itu ukuran. Makanya bilang IQ itu adalah quotientnya, ukuran IQ-nya. Ada EQ, emotional quotient. Nah, makanya kalau gue pribadi demennya bukan EQ sih, lebih karena EI, emotional intelligence atau kecerdasan emosi bilangnya. Atau SI, spiritual intelektual, ya gitu ya, emotional intelligence atau spiritual intelligence, kecerdasan spiritual gitu loh. Kalau nggak cerdas kan bahaya. Tapi kalau misalkan perbedaan ini, orang yang memiliki SQ dengan anak indigo itu apa bedanya? Ini kalau ngomong di sini, gue pribadi sampai sekarang kurang begitu paham dengan nama indigo, karena dibilangnya bisa melihat dunia lain, gitu kan, bisa meramal masa depan. Sampai hari ini yang gue tahu anak-anak indigo itu kebanyakan takutnya adalah mereka ingin mempercayai bahwa dia punya sesuatu yang lebih dia bisa melihat masa depan, dia bisa melihat yang tidak terlihat, tapi kepastian hal itu siapa yang bisa buktiin? Diri dia sendiri. Exactly. So, apakah itu benar-benar kecerdasan? Enggak. So, ya gue ngomong ya. Dia ngomong lu ya. Enggak, tapi kan menurut diri sendiri gitu. Memang, kayak gue paling gak bisa sebenarnya kalau ada bilang ini anak indigo nih, si real indigo, benar-benar indigo, atau ya cuman dia yang tahu, kan gitu. Iya. Cuman kita diri sendiri yang sadar. Lucunya manusia suka dengan hal seperti itu. Manusia penasaran dan suka dengan masa depan gue gimana ya? Wah, gitu kan. Jodoh gue siapa ya? Jodoh gue siapa ya? Itu orang mikirnya adalah nanti gue nikah umur berapa ya? Really? Kalau buat gue pribadi, lu pengen tahu masa lalu lu siapa, nggak perlu dipapain. Lu cek aja hari lu ngapain. Kalau hari lu miskin, hari lu kurang baik hidupnya, ya berarti dulunya lu nggak bener. Kalau lu hari ini sukses, lu bahagia, lu happy, dulunya lu berbuat baik banyak. Karma baik banyak. Kalau lu lihat masa depan, ya gak usah pusing-pusing ke peramal lah. Lihat aja hari lu ngapain. Kan gitu kan. Kalau hari lu buat jahat banyak, ya masa depan lu pasti kurang baik lah. Tapi kalau lu hari ini berbuat banyak hal baik, masa depan lu ya pasti baik dong. Simpel itu kok. Nggak perlu sampai peramal-peramal. Apalagi yang demennya adalah ngomongnya tentang, wah nih ada sesuatu nih di sebelah lu nih. Wih, sebelah gua pasti banyak orang sih. Sebelah gue tembok. Iya gitu kan. Jadi nggak perlu sebelah gua gitu. Apakah hal itu bisa meningkatkan spiritual kita? Nggak juga. Lu tahu buat apa? Cuma pengen tahu aja, kepo. Penasaran. Manusia suka dengan hal penasaran. Tapi apakah penting buat diri kita sebenarnya? Lebih baik kita melatih diri kita secara emosi, secara intelektual, dan secara spiritual juga untuk shaping diri kita lebih baik dong. Benar sih. Betul lah. Mendingan ke para biku sangha, pendeta, pastor, ngobrol banyak, sharing tentang pemahaman spiritual, ketemu gue gitu ya, guru IQ sih. Promosi tipis. Iya dong, gue sharing-sharing supaya kita bisa lebih baik hidupnya. Kan gitu. Benar juga. Daripada lu ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Iya. Tapi orang tuh penasaran itu. Ya sih. Kenapa orang penasaran? Apa yang membuat orang tuh suka dengan yang penasaran? Mungkin ya apa ya? Pengen tahu aja gitu. That's it. Semua orang sangat suka dengan suatu hal yang dia nggak tahu. Wah, kayak apa nih? Kayaknya seru nih. Wah, kayaknya asik nih. Cuman lucunya pas mereka tahu bisa makin takut atau makin cemas. Itu berbahaya sebenarnya. Mikirin. Penting. Banyak orang nggak paham hal itu sebenarnya. Gitu bro. Pantesan. Kenapa? Banyak orang Kirain ada share gue juga gitu kan? Ada sedikit. Nggak salah sih, cuma kalau sampai terlalu itu juga bahaya juga, ngapain buat gue. Nggak peduli. Yang penting sekarang berbuat baik ya. Juga yang baik-baik bakal datang ke depannya. Amin. Oke kok. Sekarang lanjut ke kayak dari ketiga itu nih. IQ, EQ dan SQ. Mana sih yang lebih penting gitu?
Nggak ada yang penting sih. Semua saling melengkapi. Kan kayak gue bilang, yang membentuk manusia itu ada IQ, ada EQ, sama ada personality. SQ itu bagian dari EQ. So ketiga ini penting. Semua ini penting. Nggak ada yang nggak penting. Kalau IQ-nya jeblok banget gitu ya, gimana menjadi EQ-nya? Loh iya dong. Tapi kalau misalkan IQ-nya tinggi banget, EQ-nya nggak ada, juga bahaya. Dia jadi orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang nggak punya banyak teman. Kan gitu. Tapi kalau IQ-nya bagus, IQ jeblok, dia juga nggak mungkin bisa mencari IQ. Betul nggak? Nah, lucunya adalah, ada nggak anak-anak yang mungkin IQ-nya kurang bagus dari kecil, tapi setelah dilatih secara karakter dan secara emosi sama orang tuanya, hasilnya jadi lebih baik? Ada. Tapi jadi gimana caranya supaya maksimal hidup manusia? IQ-nya baik, EQ juga baik. Indonesia ini sering sekali ngedepanin IQ. Gue pernah ketemu sama guru. Itu guru-guru di perkumpul, guru-guru gue lupa asli Indonesia, pasti Jakarta Utara gitu ya. Datengin guru dari Singapura. Diajak ngobrol guru Singapura ini. Dan akhirnya ada guru Indonesia nanya ke guru Singapura. Dia nanya adalah, pengen tahu dong cara ngajar di Singapura kayak apa. Kok kayaknya anak-anak di Singapura tuh IQ-nya tinggi-tinggi. Jawaban yang sangat luar biasa dari guru Singapura, dia bilang gini, oh Indonesia masih peduli sama IQ ya? Karena di Singapura sendiri kita nggak terlalu fokus ke IQ lagi, kita fokusnya ke EQ. Promosi tipis lagi. But that's true. Karena zaman sekarang sudah, bukan IQ nggak penting ya. Hanya saja IQ itu akan lebih baik jika EQ juga makin baik. Banyak nggak orang pintar yang nggak sukses? Orang yang sangat pintar, IQ-nya sangat cerdas sekali, sangat jenius sekali, tapi nggak sukses juga. Banyak. Kenapa? Nggak bisa berhubungan sama orang, emosinya diumbar begitu aja, marah-marah, maki-maki orang, nggak percaya diri, banyak aja. Tapi kalau IQ-nya bagus, EQ-nya juga baik, dia bisa percaya diri dengan lebih baik, dia bisa ada rasa optimis, bisa peduli sama orang lain, dia bisa menghandle emosi dengan baik. Perfect, bro. So, pentingnya mana? Nggak ada pentingnya mana, semua penting. Harus seimbang. Harus seimbang. Jalan tengah, bro. Tapi gimana secara nanggapin nih orang yang punya IQ-nya rendah gitu? Maksudnya kayak mengendalikannya atau gimana, atau memberi saran ke orang yang IQ-nya rendah gitu? Nah, sama basically adalah tanya aja sama dia. Gue lebih seneng daripada kita implan sesuatu, gue lebih seneng question, pertanyaan. Tanya aja, selama ini lo hidup happy nggak? Nah, biasanya nih dia ngomong, wah iya nih, dia akan always complaining. Karena EQ low EQ, dia akan always complaining. Dia akan blaming, complaining, excusing. Nah, ini pasti sering dilakukan oleh orang-orang yang low EQ. Nah, saat kita tanya begitu, dia jawaban seperti itu, kita bilang, oke, kalau gitu lu mau nggak lu hidup bahagia? Pasti mau lah, tapi susah lah, nggak mungkin lah. Nah, kita pelan-pelan kita latih secara emosi, dan kita bisa ngomongin ke mereka secara emosi. Kalau lu nggak bisa, lempar ke gua aja, bro. Kasih ke gue aja. Ini bukan secara kayak training IQ ya, kayak EQ. Tapi kalau kita ketemu langsung papasan dengan orang itu gitu kan, gimana cara nanggapinya gitu? Paling bisa diemin. Karena orang-orang yang low EQ, kalau emang gini loh, low EQ menurut siapa? Low EQ menurut siapa? Kalau emang orang ini pemarah, orangnya emosian, orangnya emosi itu arti kata adalah sering ngamuk-ngamuk, maki-maki orang, blaming orang, nyalahin orang. Nah itu kita hanya bisa ngapain? Diem dulu aja. Sampai kapan? Sampai dia merasa butuh. Kadang-kadang sulit untuk kita nggak expert di bidangnya, kita kasih tahu bukannya dia makin baik, malah marah-marah. So lebih kita keep silent. Tapi kalau orangnya sudah EQ-nya udah bagus, dia mulai mencari EQ, nah kita bisa ngobrol-ngobrol sebenarnya. Tapi kalau kita yang udah belajar, kita bisa ngasih masukan. Dan lebih mudah untuk ngasih masukan sebenarnya. Iya, kalau udah jago. Kalau udah jago. Kalau belum jago, siapa lo gitu kan? Ini kapan mau belajar? Kebetulan juga bisa. Oh bisa. Kok kalau misalkan cara membangunnya itu, ketiganya itu di dalam diri sendiri itu gimana sih caranya? Kalau IQ itu basically kita belajar. Kita banyak baca buku, kita datang ke banyak pertemuan, kita datang ke dengar audio-audio yang positif. Sangat banyak ya di YouTube.
di audiobook tentang motivasi, tentang bagaimana menghandle atau menavigasi pikiran itu juga banyak sekali kan. Ada juga baca-baca buku tentang intelektual, kita banyak baca buku, nonton berita, itu bisa aja untuk meningkatkan intelektual kita. Itu bisa. Kalau EQ sama, bagaimana kita harus tahu caranya dulu, bagaimana kita menavigasi emosi. Karena gitu, kenapa EQ menjadi penting sebenarnya? That's the best question. Bagaimana EQ menjadi penting? Karena setiap keputusan yang kita ambil, 90% keputusan yang kita ambil itu dilandasi oleh emosi. So kebayang nggak kalau kita tiap hari buat keputusan? Mungkin as a leader, as a manager, atau as a business owner, kita tiap hari buat keputusan sangat banyak sekali dan kita tidak cerdas secara emosi. Hasilnya apa? Salah buat keputusan. Tapi kalau misalnya ini kan Bro Anwar masih jomblo kayaknya. Nah, ini boleh sedikit promosi kan? Boleh. Ini jomblo. Saat kita suka sama seorang wanita, kalau kita nggak cerdas secara emosi, jadi bahaya akhirnya. Apakah ini wanita cocok buat hidup saya? Apakah cuma karena suka doang? Apakah cuma karena jatuh cinta doang? Nah, kita akhirnya sulit buat keputusan. Padahal mungkin cewek ini kurang baik buat kita. Secara akhlak, secara pribadinya, secara emosi jadi kurang baik buat kita. Cuma karena cantik doang, kita suka banget tuh ya. Akhirnya kita otaknya juga nggak bener juga mikirnya, kita salah buat keputusan. Akhirnya hidup kita menderita. Jadi pentingnya EQ penting banget. Siapa yang butuh belajar EQ? Semua orang butuh belajar EQ. As a parent, sebagai orang tua juga, kita didik anak butuh EQ. Kalau enggak anaknya digebukin, bro. Pernah rasain? Pernah. Kayak mau ngoceng, yoi. Nggak bisa belajar, lagi belajar matematika, nggak bisa dicubit sama orang tuanya. Gitu aja nggak bisa, nah gitu kan. Nah, as a parents pun, sebagai orang tua pun kita wajib belajar EQ. Jadi siapa yang butuh belajar? Semua butuh belajar EQ. Anak kecil pun jika sudah bisa belajar, bisa sekolah, bisa belajar EQ juga, dari sedini mungkin mereka bisa belajar emotional intelligence, otomatis pribadi akan jauh lebih baik. Berarti banyak juga nih kok ya tentang IQ, EQ sama SQ ya. Nah, kalau saya pernah baca-baca nih tentang Koko ya. Koko juga ini ya kayak mentor public speaking gitu ya. Oke. Nah, kok public speaking tuh kayak ngomong di depan gitu. Gimana sih tips biar pede ngomong di depan gitu kan? Yoi. Apalagi depan kamera ya kan. Yoi. Goginya kayak gini nih ya. Nah, kayak gue sekarang kok. Biasa aja nih. Oke, jadi sebenarnya gini. Kalau untuk public speaking sebenarnya, kita kembali ke EQ. Pernah nggak ngalamin? Udah tahu nih di rumah nih ya, di rumah udah siapin bahannya semua, udah rapi semua kayak kemarin ya. Iya. Udah tulis juga gitu. Juga. Entah ini apa aja gitu ya. Lagi on the spot tiba-tiba blank. Nah, pernah banget tuh. Sering banget. Sering banget ya. Iya. Nah, kenapa itu jadi? Ini secara teori. Nih anggap ini otak kita ya. Ini sehingga gue pakai lah. Ini anggap otak kita. Ada cortical atau otak berpikir, otak logik. Ini otak emosi, otak limbik. Ini adalah otak reptil, ya, atau otak dibilangnya refleks. Anggap ini menurut Tuyun Brain Model. Model otak banyak. Cuman yang gue pakai yang simpel aja dulu ya. Kayak gini bentuknya nih. Nah, saat kita ada ke-hijack emosi, tegang, takut, salah, cemas, khawatir yang sangat berlebihan, otak berpikir kita itu di-pitch. Copot dong. Ya, bingung kan? Jadi yang menavigasi tubuh kita, yang mengontrol tubuh kita itu hanya otak emosi sama otak reptil atau otak refleks. Makanya pada saat kita udah siapin bahan dari malam hari, tiba-tiba tegang, otaknya copot. Otaknya copot, bisa mikir ya? Enggak, langsung blank. Aduh, ngomong apa tadi ya? Duh, tadi pengen ngapain ya? Pengen udah di lidah nih, pengen ngucap nih. Apa yang ngomongnya ya? Kenapa? Otaknya copot. Copot beneran. Jadi secara kalau kita MRI gitu ya, atau kita cek otaknya, udah nggak ada sparkling lagi, udah nggak ada cahaya, udah nggak ada lagi. Dia shutdown. Nah, itu yang terjadi sama lu tadi. Padahal biasa-biasa aja. Nah, itu terjadi sebenarnya. So akhirnya, loh, ini pengen ngomong apa ya? Kok lupa banget, karena tegang, cemas sebagainya. Nah, di public speaking banyak banget terjadi kayak begitu. Udah siapin bahan nih ya, siapin bahkan udah siap mau presentasi gitu ya, udah ada PPT-nya semua lengkap semua, sampai depan, selamat pagi semuanya.
Nah, kalau gitu otaknya copot. Berarti kalau kelar presentasi nyambung lagi tuh otaknya. Tergantung. Kalau misalkan emosi yang sudah balik lagi otaknya. Kalau belum balik, nggak balik otaknya. Coba terus, karena tegang terus. Nah itu bahaya. Kalau kita belajar EQ, kita bisa menavigasi supaya otak kita nggak copot, bro. Walaupun tegang, lu kira gue nggak tegang? Tegang sekarang. Tegang, bro. Cuman gimana caranya? Tetap relax saja, tetap santai supaya otak nggak copot dan ilmu yang dibagikan pada tempatnya. Tapi kalau misalkan udah tegang dulu nih, udah ngeblank, terus optimis lagi, berarti itu sempat copot ya? Sempat. Nah, gimana caranya supaya nggak ngeblank kan gitu? Supaya kenapa ada ritual-ritual yang biasa setiap penyanyi, setiap motivator, public speaker itu lakukan. Gimana tuh kok? Nah. Kayaknya dulu pernah kasih tahu deh. Pernah ya? Pernah. Mau dikasih tahu nih? Kasih tahu dong. Biasanya kan orang mau interview kerja, Oh, gitu ya? aduh gelisahnya gitu kan, lebih dari kopi. That's it, nah itu dia. Sama tuh, interview kerja udah siapin semuanya, udah tahu nih tanya apa kurang lebih ya. Begitu tanya, gua tahu tanya ini, cuman ngomong apa ya, kok bisa blank ya? Tegang. Gimana caranya? Simpelnya adalah kita pakai teori stop. Ya betul. Di pada saat tegang, stop dulu aja. Stop, bener stop. Lampu merah kan stop tuh. Iya. Stop dulu aja. Nah, stop ngapain tuh? Tarik nafas yang panjang. Tarik nafas. Tahan, buang lewat mulut. 3-7 kali aja. Udah santai, relax. Otak mulai nempel. Fungsinya buat apa? Untuk oksigen mengalir di otak. Supaya otaknya nempel balik. Lemnya. Lemnya nempel balik. Gitu ya. Supaya tes lagi tuh. Nggak copot lagi. Nah setelah tenang, relax. Baru kita bisa ngomong. Kayak Michael Jackson almarhum. Dia tiap kali mau nyanyi ngapain? Dia dari toilet. Pernah nonton nggak? Oh belum zaman nih. Belum zaman ya. Iya. Kasihan. Nah MJ Michael Jackson itu tiap kali mau nyanyi dia pasti ada ritual dia muter dulu terus gitu kan. Nah itu untuk dia bisa attach otaknya kembali, merilis tegangnya dia. Nah kalau Emil gitu ya tiap kali mau ngomong yes ada gini nih. Yes ya ada yes ya oke. Nah itu untuk rilis ketegangan gue pribadi. Dan banyak motivator atau mungkin banyak public speaking lain yang melakukan ritual-ritual mereka tanpa mereka sadari. Untuk mereka merilis ketegangan, otaknya nempel balik, baru mereka bisa speak up. Nah, seorang public speaker, dia harus mengetahui hal itu terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa NLP-nya namanya anchoring. Meng-anchor, menjangka. Supaya pada saat dia lakukan itu, dia tenang, dia relax, kembali ke ketenangan dia, dan dia bisa speak up lebih baik lagi. Ada sekolah public speaking. Soalnya banyak banget kan orang ya mau apalagi di panggung, Oh iya. pressure-nya pasti tinggi banget kan. Kode jide. Nah, kode. Kode jide. Iya, kan. Udah di depan panggung siap ngecaprak, ngeblank. Mau joget bingung. Nah, itu dia. Sebelum maju, biasanya kan udah mau di panggung nih, udah tahu nih kapan mau dipanggil nih. Siap-siap dulu nafas dulu yang tenang. Nafas panjang, tahan, buang pelan-pelan. Nah, dia lakukan hal itu dari 6-7 kali lah. Ya, udah mulai tenang, udah nggak usah mikirin bahan-bahan yang ngomong apa ya. Semakin dipikirin, berarti semakin tegang. Iya sih, benar juga. Santai aja, relax aja, percaya aja sama diri sendiri. Tapi kalau dari depan masih tetap ngeblank. Itu senyum aja, santai, relax. Ada biasa ada bumper kalau gue. Pernah ngeblank nggak? Pernah lah, pasti pernah ngeblank. Ngomong apa, lupa ngomong apa. Kasih cerita, kita siapin cerita-cerita yang lucu yang sudah kita pelajari juga, yang ada sangkut paut sama bahan kita. Nah, cerita aja, sambil cerita mikir tuh, dia pengen ngomong apa gue ya, dia pengen ngapain ya, itu aja. Atau kalau ada PPT, kasih video dulu aja. Oke, sebelum saya lanjut, kasihkan video berikut. Sambil nonton video, mikir. Tenang, stop, tarik nafas panjang, hold, buang pelan-pelan dari situ. Dan nempel, oh iya, tadi pengen ngomong ini, ngomong lagi. Simpel itu sebenarnya. Bisa sih, bisa dilakuin. Pastinya, simpel. Ya, that's called public speaking. Penting gak public speaking menurut? Penting banget sih. Kalau menurut kok gimana kok? Nah, apalagi kayak apa ya? Terutama bagi fresh graduate yang mau ngelamar kerja. Tips, pesan-pesan buat fresh graduate gitu. Untuk fresh graduate pastikan mereka belajar public speaking sih.
Yang gue tahu sih di sekolah di kampus-kampus juga kan biasanya kan ada public speaking ya. Tanpa kita ketahui, contohnya adalah seperti besok presentasi ya, gitu kan? Besok ada presentasi tentang apa gitu loh. Nah mereka pastikan mereka yang ngambil alih sebagai juru bicaranya. Misalkan kalau public speaking itu kalau misalkan ada tugas kelompok yang ngomong 1 orang atau 2 orang doang, pastikan mereka ngambil alih untuk dia bicara. Jam terbang sangat penting untuk public speaking. Semakin sering dia ngomong di panggung, semakin sering dia public speaking, dia akan semakin ahli. Nah itu bagus itu sebenarnya. So jangan takut-takut untuk public speaking, salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Dan gak ada yang salah kok sebenarnya. Terus kalau misalkan banyak orang, lu kalau mau belajar public speaking ngomong sama kaca, efektif gak sih? Bisa-bisa aja. Tapi bedanya gini. Ini lucu ya sebenarnya. Efektif nggak? Bisa aja efektif. Contoh gini deh. Gua kebiasaan training di depan banyak orang. Lagi online, bingung. Iya. Bener. Ngomong sama laptop. Kalau mereka di Zoom, mereka bisa ada on cam. Kalau nggak ada on cam, semua ada off cam. Ngomong sama tembok. Iya. Ngomong sama diri Sama sendiri. laptop. Sama laptop. Apalagi ngomongnya cuma tiba-tiba public speaking, ada handycam doang, ada kamera doang, kita ngomong sendiri. Semua ada orang. Itu lebih susah sebenarnya. Kalau sorry ya, apakah lebih susah? Tergantung tipe orangnya. Kalau orang-orang tertentu yang memang terbiasa TikTokan, terbiasa IG story, IG live, mungkin dia akan terbiasa dengan itu. Tapi kalau orang-orang terbiasa public speaking ada audience, itu beda lagi. Beda juga, audiensnya cuma 2 orang, audience 10 orang, 100 orang, 1000 orang, gemeterin lutut beda bro. Karena saat kita ada lebih banyak orang, kita harus ada energinya cukup untuk bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau energinya nggak cukup bahaya. Pernah sekali gitu pertama kali ngomong di 8.000 orang sampai 10.000 orang, dipanggil Emil Atmaja, tepuk tangan, lutut gemeter. Serius, otak langsung blank. Kenapa? Ada spotlight, cahaya, audiens nggak kelihatan, kan gelap soalnya. Iya. Dan itu tepuk tangan kenceng banget. Lutut gemeter. Terus gimana kok cara ini antisipasinya? Sama. Selamat malam semuanya ini. Tadi ada anchoring dia ngomong. Seperti kayak gitu ya. Makanya tetap berlatih. Biasanya kalau ada orang bilang untuk menjadi seorang expert butuh 10.000 jam. Untuk bisa jadi seorang expert, silakan aja lakukan hal itu. Dan biasanya sih benar sih. Orang bukannya nggak bisa, tapi belum terlatih. Tidak ada yang susah, tapi belum terlatih. So untuk menjadi gampang, jam terbang aja banyakin, gitu kan? Kayak bro kan orang kreatif nih, gitu kan? Dulu kalau ngomong IG saya nggak ngerti. Tapi gara-gara sekarang udah terbiasa ngomong di IG live, terbiasa ngomong di Zoom, begitu di off cam semua pun ngomong aja. Tapi butuh pelatihan. Jadi kalau misalnya untuk first graduate, bisa nggak sih mereka jadi public speaker yang baik? Bisa. Latihan. Depan kaca boleh nggak? Boleh aja. Pokoknya pergunakan sebanyak mungkin kesempatan agar kita bisa punya skill public speaking. Kalau perlu lagi, ngambil latihannya. Latihan. Banyak kok sekarang. IQ Word kita tidak melatih public speaking, kita melatih bagaimana seorang public speaking bisa menggunakan IQ dengan baik. Wow. kita nggak ada sebenarnya. Oh, kalau pribadi kan bisa. Ya, ini saya pribadi. Apakah saya juga ngajar public speaking? Sebenarnya bukan, nggak ada kurikulum khusus karena public speaking yang gue punya itu benar-benar nggak ada textbooknya. Itu pengalaman pribadi dari tahun 2000 sampai hari ini, itu yang gue pakai sebenarnya. Kalau tidak lah ya. Tidak. Tapi kalau pengen yang ada kurikulum jelas, banyak kok sekolah-sekolah pelatihan public speaking yang keren-keren, yang bagus-bagus, yang ada certified-nya boleh lah itu. Tapi lebih enakan otodidak lah. Tergantung sih. Kalau lu butuh sertifikat untuk menjadi seorang public speaker yang profesional, silakan ambil di sana. Tapi kalau hanya untuk latihan pribadi doang, ya kita kontak-kontak band gue makan malam aja. Yang ada certified tuh kayak CPHS gitu ya? Banyak macam sih, banyak macam. Kalau mau diundang orang yang silakan juga silakan. Ada Dr. Ponijan Liao. Tapi ya kayak gelarnya itu. Gelarnya banyak sih, ada Certified Public Speaking CPS, ada namanya apa ya gitu ya, ada Coki Sitohang juga ngajar juga.
Nah itu bagus-bagus kok mereka. Ada banyak kok. Banyak. Tinggal mau buka pelatihan public speaking di Google keluar semua itu. Tinggal pilih yang sesuai budget, sesuai tempat, dan sesuai kesukaannya aja. Tinggal kalau misalkan ada yang public speaking yang ingin promosi itu bisa ke Seto ya kan. Nah, betul banget tuh. Karena Promosi. emang ahlinya. Yo. Mungkin ada public speaker yang mau memasarkan dirinya tapi nggak punya platform gitu kan. Nah, itu penting sebenarnya. Penting banget. Banyak banget bukan hanya public speaker, banyak juga motivator, para coach juga yang sebenarnya butuh untuk branding. Personal branding itu butuh mereka. Betul banget. Nah, kalau belum punya personal branding dan pengen di branding ya silakan ke Seto. Yoi. Thank you, semoga sukses sekali, sukses selalu. Bro Anwar juga makin keren, nanti ya makin ganteng lagi. Jangan itu mah. Dan juga nanti Seto juga makin besar lagi dan bisa kita kolaborasi banyak ke depannya. Oke. Thank you bro, thank you. Oke guys, itu podcast kita pada kali ini. See you di next video. Bye bye.